Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nopal Rizkullah dari kelas 2M Manajemen SDM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen. Jadi sini saya akan membahas mengenai apa sih human capital. Tanpa berlama-lama langsung saja ke videonya. Arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, dan sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu pertama, kemampuan, yang kedua, perilaku, ketiga, usaha, keempat, waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Dan yang ketiga, yaitu motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Kemudian ada peran human capital. Sebagai kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu pertama, aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga, aset disebut financial capital. Yang kedua, aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Dan yang ketiga yaitu aset tak berwujud, yaitu modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, modal intelektual. Selanjutnya, hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu 5B. Yang pertama, buy atau membeli. Mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua yaitu build atau membangun, yaitu investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu borrow atau meminjam, yaitu penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat yaitu bonds atau melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Dan yang kelima yaitu bin atau mengikat. Mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Selanjutnya ada mengidentifikasi human capital. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu yang pertama, commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis. Misal kemampuan mengetik, kemampuan komputer. Yang kedua, reference skill,
yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misal, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Dan yang ketiga yaitu proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan merek. Nah, tadi merupakan pembahasan mengenai human capital. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.